Oke, teman-teman, mari kita bicara tentang Inggris. Kalau kalian mikir Inggris, apa yang terlintas di benak kalian? Mungkin Sherlock Holmes dengan topi kerennya, mungkin David Beckham menendang bola, atau mungkin, hanya mungkin, kalian mikir orang-orang yang super sopan. Itu benar. Orang Inggris terkenal dengan kesopanannya. Mereka punya sistem tata krama yang agak rumit yang bisa sedikit membingungkan bagi kita dari Indonesia. Kayak mereka punya buku aturan tak tertulis untuk segalanya, dari cara minum teh sampai cara berdiri di eskalator. Mereka adalah juara dalam mengucapkan maaf, bahkan ketika orang lain menabrak mereka. Ini adalah lanskap budaya yang menarik dan kadang aneh untuk dijelajahi. Jadi, kenapa mereka begitu? Ini cerita panjang terkait dengan sejarah mereka, sistem kelas mereka, dan mungkin cuaca yang suram. Di Indonesia kita hangat, berisik, ekspresif. Di Inggris, kesopanan sering berarti memberi orang ruang mereka, tidak memaksakan diri, tidak mengganggu. Perbedaan arti sopan ini sering melahirkan kesalahpahaman lucu. Ini ladang ranjau budaya, dan aku di sini memberi kalian petanya. Mari kita mulai perjalanan ya. Oke. Kebiasaan pertama yang perlu kita bicarakan adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir. Ini adalah tindakan sederhana melihat orang. Di Indonesia, menatap adalah itu hobi nasional. Kita menatap orang di bus, menatap orang makan di restoran, menatap orang asing berjalan seperti unicorn berjalan dan berbicara. Kita tidak bermaksud jahat, itu rasa ingin tahu. Kita hanya mengumpulkan data. Oh, lihat hidungnya yang panjang, wow, rambutnya pirang. Apakah dia kedinginan pakai celana pendek? Coba lakukan ini di London, pilih orang acak di tube dan tap mereka. Aku tantang kalian, hasilnya bukan teman baru. Kalian akan dapat 1 dari 3 reaksi. Membuang muka, tatapan cepat lalu ke ponsel, atau menatap balik. Apa yang kau lihat? Untuk orang Inggris, kontak mata lama dengan asing tanda bahaya besar. Agresif, mengganggu, atau aneh. Privasi adalah raja. Orang hidup dalam gelembung pribadi. Menatap itu seperti menusuk gelembung dengan jarum. Mereka merasa terekspos dan bertanya-tanya ada yang salah. Jadi, di transportasi umum, mata kalian ke ponsel, buku, iklan di atas jendela, atau lantai. Jika tak sengaja kontak mata, anggukan kecil atau senyum canggung, lalu segera membuang muka. Ini tarian rumit untuk mengabaikan semua orang, dan kalian harus belajar itu. Oke, selanjutnya, kecintaan kita pada pertanyaan pribadi. Sebagai orang Indonesia, ahli obrolan ringan yang cepat mendalam. Sudah berapa anak? Umur berapa? Gajinya berapa? Bagi kita, ini cara terhubung, cara menunjukkan minat. Namun, di Inggris seperti operasi tanpa anestesi, sangat mengganggu. Detail pribadi, status perkawinan, usia, uang dianggap pribadi. Otak mereka korslet, jawaban samar lalu jalan keluar. Di Indonesia, pagar rendah. Di Inggris, tembok kastil dengan parit. Mulailah dari cuaca, hujan, awan, kemungkinan hujan lagi. Proses lambat. Topik netral, sepak bola, acara televisi, lalu lintas. Hanya setelah kepercayaan. Lelucon, kerja 10 tahun, tapi tak tahu apakah sudah menikah. Jadi jangan tanya sudah menikah, tanyakan nonton pertandingan tadi malam, bicara tentang cuaca dan secangkir teh. Biarkan mereka menawarkan informasi pribadi jika nyaman. Sekarang kita sampai pada konsep jam karet, sangat tertanam di jiwa orang Indonesia. Bagi kita, waktu fleksibel. Ia meregang, ia melengkung. Acara 7 malam, otak kita, datang 7 gitu, atau lak jika macet. Terlambat, 15-30 menit sering diharapkan. Datang tepat waktu, tuan rumah mungkin masih mandi, camilan belum keluar. Sekarang di Inggris, undangan jam 7, tiba jam 7. Atau 7.05 kalau mau modis. Muncul 7.30 dengan, maaf aku terlambat. Kalian dapat senyum sopan, tapi di baliknya badai mengamuk. Tuan rumah cemas lihat jam, makan malam panggang mengering. Monolog internal penuh frustrasi Inggris. Di Inggris, ketepatan adalah hormat. Rapat bisnis, janji dokter, ngopi dengan teman, jadwal kereta, semua berjalan tepat. Kereta 10.11 berangkat 10.11, bukan 10.16. Tak ada ruang untuk karet, baja dingin, keras, tidak lentur. Bahkan telat 2 menit, mereka kirim teks panik. Maaf sekali, akan segera tiba. Tip, atur ulang jam internal. Rapat jam 2, datang 1.50. Anggap tiap janji seperti mengejar penerbangan. Lebih baik 10 menit lebih awal daripada minta maaf 2 menit terlambat. Mari kita bicara tentang volume, lebih spesifik, volume kita. Orang Indonesia bukan pendiam. Kita bicara dengan antusias, tertawa keras, telepon publik seolah pertunjukan. Saat bersemangat, desibel naik, kita ciptakan gelembung suara ceria, bagian dari sifat komunal. Sekarang, taruh energi itu di gerbong kereta yang tenang London-Manchester.
Kalian naik, mengobrol soal satu favorit. Tiba-tiba semua kepala terangkat. Tak ada yang terlalu konfrontatif. Yang ada, tatapan menghakimi diam dengan kekuatan hampir fisik. Di ruang publik tertutup, kereta, bus, perpustakaan, kafe, ada harapan ketenangan. Gunakan suara dalam. Percakapan keras dianggap mengganggu, seolah memaksa orang lain masuk dunia pribadi kalian. Ada gerbong tenang, ponsel dilarang, percakapan berbisik, surga para pencinta keheningan. Di Inggris, bayangkan ada tombol volume untuk suara kalian. Di sebagian besar tempat umum, putar sangat-sangat rendah. Antrean. Di Indonesia, hubungan kita dengan antrean itu rumit, sering terasa seperti saran untuk membentuk kerumunan. Lihat celah, jalan pintas. Teman di depan, gabung saja. Pendekatan kita cair dan organik, campuran ketidaksabaran dan mari saling membantu. Di Inggris, mengantre itu institusi sakral, fondasi keadilan, ketertiban, demokrasi. Ratu akan mengantre, David Beckham akan mengantre, penyeimbang yang hebat. Memotong antrean meludahi tradisi berabad-abad, deklarasi perang pada keadilan. Kalian tak diteriaki, kalian kena tatapan laser, atau permisi, antreannya dimulai dari sana. Mereka sangat serius. Fakta, mereka membentuk antrean untuk hampir apa saja, 2 orang di halte pun berbaris. Toko baru langsung ada antrean. Konon Perang Dunia pun tak menghapus naluri mengantre. Jadi di Inggris, nikmati antrean itu. Pengalaman budaya, latihan kesabaran, Jenny itu Vieselmeras, Hat Blue Jenny. Kita sudah menyinggung, tapi uang layak bagian khusus, ladang ranjau besar. Di Indonesia, tanya harga itu biasa. Sepatu bagus, berapa? Tiket pesawat berapa? Sewa bertanya karena ingin tahu, kumpulkan info, kadang memuji dapat harga miring. Tanya orang Inggris, berapa penghasilanmu? Setara minta rahasia tergelap. Uang paling tabu, gaji, biaya rumah, harga mobil, dianggap kasar. Mereka akan tak nyaman, mengalihkan atau jawab samar, cukup untuk hidup. Sejarah kelas, penghasilan was status, membahas uang terlihat menyombongkan jika banyak, mengeluh jika sedikit. Itu menempatkan orang lain pada posisi canggung. Detail keuangan bukan informasi publik untuk akuntan dan pasangan saja. Fakta, banyak teman dekat bahkan tak tahu penghasilan satu sama lain. 20 tahun berteman tanpa bahas gaji. Aturannya sederhana, jangan tanya harga, gaji, sewa. Jika ingin memuji, aku suka mantel barumu. Biarkan misteri keuangan tetap misteri Inggris nan indah. Di tiap budaya ada pelumas sosial. Di Inggris, ini dibawa ke tingkat ekstrem. 3 serangkai kesopanan. Tolong. Terima kasih. Maaf. Kalian tak hanya pesan kopi, bisa saya minta kopi tolong. Saat menerima, terima kasih. Menabrak kursi. Oh maaf. Ketidakhadiran kata-kata itu langsung terasa di toko, bus, bahkan dengan sahabat. Orang Inggris berkata maaf untuk segalanya. Ditabrak pun bilang maaf untuk menarik perhatian. Maaf, jam berapa? Mengeluh pun diawali, maaf mengganggu. Fakta menarik. Jumlah terima kasih seumur hidup sangat banyak. Gunakan 3 kata ini seperti menabur garam. Jika ragu, ucapkan salah satunya. Maaf, bisakah saya minta kopi tolong? Terima kasih. Kalian mendapat jackpot kesopanan. Cara termudah terdengar seperti lokal. Jadi, begitulah. 7 kebiasaan kecil yang bisa bikin momen canggung, dari menatap terlalu intens hingga sedikit terlalu berisik. Tujuannya bukan bikin kalian merasa buruk. Tidak. Kehangatan kita, keramahan kita, semangat kebersamaan kita itu indah. Ini soal menyadari dan beradaptasi. Bunglon sosial. Kuncinya, observasi dan moderasi. Tiba di sana, amati interaksi. Perhatikan ruang pribadi. Dengarkan volume percakapan. Lihat cara mereka berbaris. Rangkuman. 1. Hindari menatap. Tatap objek netral. 2. Mulai dari cuaca. 3. Selalu tepat waktu. 4. Gunakan suara dalam. 5. Hormati antrean. 6. Jangan bahas uang. Ucapkan tolong, terima kasih, maaf. Dengan ini, kalian bukan hanya menghindari kecanggungan, kalian akan temukan orang Inggris hangat, cerdas dan ramah. Pesan tiket ke London, bawa payung, kesabaran untuk mengantre dan banyak tolong, serta terima kasih. Kalian akan berhasil.